Bab 147. Gosip yang terkuak. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya, dengan lembut mengaitkan dagu Diana, dan terkekeh, "Kamu mengatakannya lagi." Diana menyeringai dan mengerutkan kening, "Aku tidak takut padamu." Begitu dia berbicara, Fred tidak bisa membantu tetapi membungkuk dan mengum bibir merahnya yang bengkok. Gadis kecil ini tampaknya tertutup. Dia tersenyum. Dia tidak menginginkan apapun, otaknya kosong. Dia hanya ingin menggigitnya dan memakannya sedikit demi sedikit. Fred dengan lembut memegang pinggang lembutnya, menekannya ke tubuhnya, dan mengikatnya lebih erat, tidak bisa melarikan diri. Untuk sementara, Diana bernapas dengan tidak teratur, lupa mendorongnya pergi, dan lupa menanggapinya, dan berubah menjadi genangan air untuk membiarkannya bermain-main. Suhu di dalam mobil semakin tinggi dan lebih tinggi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum mobil tiba-tiba berhenti dan berhenti. Fred melepaskannya dan melihat keluar jendela, dan menemukan bahwa itu telah tiba. Diana ditangkap olehnya dan harus mengikuti mobil, tetapi tidak berharap bahwa sepatu hak tinggi di kakinya secara tidak sengaja terlepas ketika dia turun dari mobil. Dia mengambil langkah dan membungkuk untuk memakai sepatu, tetapi pinggangnya ketat, dan dia langsung diangkat oleh pinggang. Diana tidak bisa membantu tetapi berseru, tetapi Fred tersenyum memegangnya dan berjalan menuju pintu. Dia tersenyum rendah, suaranya seakan diamplas oleh kertas amplas, serak dan menawan, harus dilepas cepat atau lambat, tidak perlu memakainya lagi. Keesokan harinya, kru film dan television studio kota H berada di ruang ganti. Casey menatap penata rias yang sedang berkemas di satu sisi. "Pirly, datang ke sini dan bantu aku menghapus riasanku." "Kakak, ada wartawan di luar sekarang. Apakah kamu akan diwawancarai nanti? Apakah kamu yakin ingin menghapus riasan kamu?" Casey tidak mengangkat matanya, "Lepaskan saja make up di leherku, dan jangan memindahkan yang lain." Pirly mengambil penghapus rias, ragu-ragu bertanya, "Tapi kakak, kamu memiliki tanda cimen di leher kamu, jelas bahwa kamu telah menghapus foundation." Casey mengerutkan kening, dan sedikit tidak sabar, "Jika kamu membiarkannya pergi, lakukan saja, omong kosong." Pirly tidak berani bertanya lagi, dan segera bertindak. 10 menit kemudian, Casey meninggalkan kru dengan asistennya. Segera setelah dia keluar, para wartawan bergegas keluar. "Casey, hari ini adalah hari pertama film baru Anda. Bisakah Anda ceritakan kepada kami perasaan Anda?" Casey menyapa semua orang sambil tersenyum, "Terima kasih atas perhatian kalian. Hari pertama syuting sangat lancar. Berita menarik akan disiarkan pada tahap selanjutnya. Mari kita menantikannya." "Casey, saya mendengar bahwa ini adalah kerja sama pertama antara Anda dan Guru Jin. Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana perasaan Anda tentang kerja sama?" Casey melanjutkan dengan senyum, "Lah secara pribadi sangat berbeda dari orang-orang di film. Kami ramah secara pribadi dan kami sangat akrab dengan film bersama." Kamera terus menembaki Casey. Reporter yang bermata tajam di kerumunan segera melihat tanda cimen merah yang menonjol di antara kerahnya yang terbuka. Reporter itu segera mengambil kesempatan untuk bertanya, "Casey, tanda merah di tubuh Anda. Apakah itu ditinggalkan oleh kekasih Anda? Ada desas-desus bahwa Anda memiliki hubungan gelap. Apakah bisa untuk mengungkapkan satu atau dua?" Ketika Casey mendengar kata-kata itu, dia segera menutupi dadanya secara tidak sadar, dan kepanikan muncul di matanya, tindakannya jelas-jelas disembunyikan, yang menyebabkan kamera mengambil foto di lehernya. "Maaf, pertanyaan ini tidak nyaman dijawab." Casey berkata, berbalik untuk melihat asisten di sebelahnya. Asisten segera memperhatikan, memadati kerumunan untuk melindunginya dan pergi. Para reporter enggan untuk mengikuti, dan berbagai masalah seperti menjatuhkan satu persatu kerang. "Untuk hubungan pribadi Anda, penggemar Anda selalu ingin tahu. Dapatkah Anda memberitahu kami siapa orang itu?" Berbagai pertanyaan datang, Casey tidak menjawab atau menyangkal, membawa asisten ke mobil pengasuh, dan membiarkan pengemudi meninggalkan mobil. Setelah naik mobil, asisten itu sedikit khawatir, "Kakak, gosip akan menyebar pada hari pertama penembakan, dan berita akan segera menyebar. Manajer pasti marah lagi." Casey mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adalah tujuannya untuk menyebarkan berita, dan semakin kacau kejadian itu, semakin bahagia dia.
Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan, setelah skandal itu pecah, apakah itu membeli seorang pelaut atau berita utama, beri saya panas. Ketika panasnya cukup, biarkan foto-foto keluar. Melihat 4 kata yang berhasil terkirim, mulut Casey akhirnya muncul dengan senyum puas. Karena dia melakukannya kali ini, dia harus berhasil. Sepanjang sore, berita utama tentang drama baru Casey mulai syuting, penuh tanda ciuman adalah imajinatif. Berita utama telah menjadi berita utama hiburan. Banyak netizen dan penggemarnya mulai menebak siapa pria di belakang Casey. Pada malam hari, skandal itu terus bergejolak, dan panasnya tidak berkurang. Media yang memecahkan skandal gosip tiba-tiba mengeluarkan foto Casey, seorang lelaki aneh di foto itu, memasuki sebuah hotel mewah, dan internet mendidih lagi. Fred menghibur Daniar tiba-tiba datang dan berbisik di telinganya, "Tuan Fred, sesuatu terjadi." Apa yang terjadi? Wakil Presiden Fred, dikabarkan bahwa hubungannya dengan Casey terungkap. Apa? Fred mengencangkan tangannya memegang cangkir dan mengangkat matanya. Dia melihat bahwa semua orang di dalam ruangan diam-diam menatapnya. Dia mendekat dan berbalik ke Daniar. "Hubungi dia segera, aku ingin bertemu dengannya." Daniar mengangguk, dan berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Ketenangan malam telah berakhir, dan Fred berjalan keluar dari hotel dan memandang Daniar. "Apakah terhubung?" Wakil Presiden Fred tidak menjawab telepon, tetapi saya memintanya untuk menemukan ponselnya, yang terletak di bar Blue Whiskey. Alis Fred mengencang, dan memerintahkan, "Pergi." Barusan dia mungkin membalik-balik komentar di internet. Karena foto itu diterbitkan kurang dari setengah jam yang lalu, seseorang telah mengunci identitas pria itu di foto. Dia samar-samar dapat melihat wajah Jeff, dan baru-baru ini dia bergabung dengan Casey. Kegiatan amal, ditambah dia adalah salah satu investor di film baru Casey, ini sudah cukup untuk memulai hubungan keduanya. Dengan kata lain, faktanya adalah bahwa itu dipakukan. Fred bergegas ke bar Blue Whiskey, menyapu di bar, dan akhirnya melihat Jeff di sudut bar. Dia dengan cepat berjalan, mengamati Jeff, yang minum terus-menerus, dan mengambil ponsel yang membuka halaman berita hiburan langsung di atas meja. Jeff mengangkat matanya dan meliriknya, tanpa respons apapun, terus menundukkan kepalanya dan mengangkat gelas untuk diminum. Alis Fred mengerutkan kening, dan tendon biru di dahinya melotot. "Jeff, aku sudah memperingatkanmu sejak lama, jangan membuat barang-barang berantakan ini. Apa yang kau buat sendiri, tapi biarkan seluruh keluarga Pei mengikutimu." Jeff meletakkan gelas anggur di tangannya di atas meja, menatap Fred, dan mencibir, "Fred, apakah kamu pikir aku ingin membuatmu malu? Aku lebih suka tidak disebut Pei. Jangan selalu menekanku sebagai kakak laki-laki satu kepala." Fred mengepalkan tinjunya dan membuka mulutnya dengan emosi, "Jeff, beri kau 1 hari untuk menangani masalah ini sebelum ayah melihatnya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu menjadi seperti yang kau inginkan." Tuan Fred berkata. Fred berbalik dan pergi. Sekarang hal semacam ini menjadi berita, seluruh keluarga Pei, dia, dan Tuan Fred, harus mengkhianati nama mereka bersama, dan tentu saja dia marah. Fred baru saja masuk ke dalam mobil dan sedang mencoba untuk memerintahkan Daniar di sebelahnya. Tiba-tiba dia melihat sosok yang akrab keluar dari restoran di sebelahnya melalui jendela mobil. Diana. Dia berjalan dengan seorang pria berusia 40-an dan 50-an, berbicara dan tersenyum intim. Bab 148. Rumor di balik. Keesokan harinya, telepon presiden berdering dari awal. Diana baru saja menutup telepon, dan kemudian ada panggilan telepon lagi. Mereka semua adalah wartawan media yang menanyakan tentang Casey. Mendengar suara dari sebelah, Diana segera mengangkat telepon dan pergi untuk melapor ke Fred. Pintu kantor tidak ditutup. Begitu Diana datang ke pintu, dia mendengar suara Daniar. Saham perusahaan juga terpengaruh. Beberapa direktur baru saja menelepon untuk menanyakan situasi. Fred duduk di mejanya, mengangkat tangannya dan mengerutkan kening, tanpa bicara. Daniar terus berbicara, "Wakil Presiden Pei tidak dapat dihubungi sekarang. Dia hanya bertanya kepada sekretarisnya dan mengatakan bahwa dia tidak datang hari ini." Diana berjalan masuk dan berkata dengan lembut, "General Manager Pei, semua telepon telah dilakukan untuk kita. Mereka semua ditanyakan oleh media.
Fred mendengar kata-kata itu dan terlihat semakin muram. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Selama aku bertanya pada Jeff tentang ini, dia tidak akan menjawab." "Daniar, kamu terus menghubungi Jeff." "Oke." Daniar berbalik dan pergi. Diana berdiri di mejanya, memandangi Fred yang mengerutkan kening, dan dengan tenang membujuk, "Presiden Pei, sekarang Wakil Presiden Pei telah menghilang, dan pekerjaan di bawah tangannya tidak dapat ditunda. Lebih baik saya memberitahu sekretarisnya untuk mengirim pekerjaan mendesak di sini." "Datang." "Oke." Fred mengangguk, lalu menatapnya, "Pergi dan atur." "Oke." Diana merespons dan segera bekerja. Sekarang Jeff telah menghilang, perusahaan tidak hanya harus berurusan dengan sisa pekerjaannya, tetapi juga harus berurusan dengan wartawan media luar. Untuk Diana, urusan Pei adalah urusan Fred, dan dia bisa membantu sedikit. Bergegas ke kantor Jeff dan menemukan sekretarisnya, Diana menjelaskan niatnya, tetapi tidak berharap bahwa Sarah, sekretaris Pei, menolak untuk percaya, "Saya belum diberitahu oleh Presiden Pei. Dokumen-dokumen ini semua adalah dokumen internal. Bagaimana jika itu bocor?" Diana menjawab dengan jujur, "Presiden Pei yang memerintahkan saya untuk datang dan memperolehnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi Presiden Pei." Sarah berkata dengan tegas, "Sekretaris Tanu, kamu sudah lama tidak di sini. Aku khawatir kamu tidak mengerti beberapa aturan yang telah ditetapkan. Presiden Pei, Wakil Presiden Pei dan Wakil Presiden Fang tidak saling mengganggu proyek masing-masing. Jika bahan-bahan ini, Wakil Presiden tidak berbicara, saya tidak bisa melakukannya." Diana buru-buru berkata, "Ada keadaan khusus sekarang. Jika Anda dapat menghubungi Wakil Presiden di atas, saya tidak punya hal lain untuk dikatakan, tetapi saya tidak dapat menghubungi dia karena keterlambatan Anda dalam pemrosesan pekerjaan. Saya khawatir Anda akan memiliki konsekuensi ini. Tidak mampu melakukannya." "Kamu." Sarah tampak merah, tak bisa berkata-kata, dan berhenti sejenak. Dia berubah masuk ke kantor Jeff dan memberinya setumpuk informasi. Diana mengulurkan tangan dan tersenyum padanya, "Terima kasih atas kerja sama Anda, saya tidak akan mengganggu Anda." Dia berkata, berbalik dan pergi, dan hanya beberapa langkah lagi, dia mendengar Sarah berbisik di belakangnya, "Tergantung pada wanita yang tidur, ada apa?" Diana bergerak dan tampak dingin. Ketika dia bertemu Brian di hotel hari itu, dia juga mengatakan hal yang sama. Dia juga mengatakan bahwa sekarang semua orang di perusahaan tahu hubungannya dengan Fred. Dia selalu memperhatikan kata-kata dan perbuatannya di perusahaan, tetapi mengapa rumor tentang dia dan Fred menyebar ke seluruh perusahaan? Diana tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia perlahan-lahan berbalik, memandang Sarah tidak jauh, memegang dokumen di tangannya, dan berjalan kembali. Dia menarik senyum dan menatap Sarah. "Sekretaris Fang, ada apa? Mari kita bicara tatap muka, tidak baik untuk berbicara di belakang." "Siapa yang mengunyah lidah?" Sarah bertanya sambil mencibir, "Apakah kamu mendengar itu, Sekretaris Tanu? Mengapa kamu tidak berbicara tentang apa yang aku katakan?" Diana mengepalkan tangannya, menatap Sarah, dan menarik napas dalam-dalam, "Aku telah mendengar apa yang kamu katakan tadi, itu terlalu jelek. Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa mengatakannya, jadi aku tidak akan mengulanginya, tapi biarkan aku mendengarnya lain kali. Saya menganggapnya serius." Senyum di wajahnya menghilang dengan kata-katanya, dan akhirnya menjadi sangat dingin. Para karyawan yang datang dan pergi untuk melihat mereka berdua berhenti dengan penasaran untuk menyaksikan kegembiraan. Sarah mendengus, "Sekretaris Tanu mengancamku." "Bukan ancaman." Diana menyeringai, "Ini pengingatan." Keduanya berdebat satu sama lain, dan ada semakin banyak orang di sampingnya. Wawan lewat melihat Diana segera dan melangkah maju padanya, bertanya, "Ada apa? Apa yang kamu lakukan?" Ketika Diana melihat Wawan, dia tersenyum padanya, "Tidak apa-apa, larut malam, saya kebetulan sedang mencari Anda. Anda bisa ikut dengan saya." Wawan mengangguk terlambat dan melirik Sarah, dan segera pergi bersama Diana. Setelah berjalan ke siapapun, Wawan akhirnya tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Diana, ada apa?" Diana ragu-ragu sejenak dan mengambil napas dalam-dalam, "Saya ingin bertanya, apakah ada rumor di perusahaan baru-baru ini?" Wawan mendengar kata-kata itu,
berhenti, dan akhirnya mengangguk. Apakah ada? Diana tersenyum, apa yang kamu katakan? Maksudnya, hubunganmu dengan Presiden Pei tidak biasa, dan semakin dibesar-besarkan, mengatakan bahwa seseorang telah melihatmu menyeretnya di depan kantor. Mengambil napas dalam-dalam, Diana tiba-tiba melintas gambar di benaknya. Setelah dia mengirim informasi ke Jeff hari itu, dia bertemu Fred di pintu. Dia menariknya ke kantor. Apakah itu dilihat oleh orang lain? Dikatakan juga bahwa kamu tidak datang bekerja sama sekali, hanya untuk menemani Presiden Pei. Lagi pula, masih ada beberapa hal yang sulit didengar, yang dibesar-besarkan, itu saja. Diana mendengar kata-katanya dan mengerutkan kening, dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tampaknya beberapa orang telah bekerja keras untuk mendiskreditkannya, dan semua jenis desas-desus yang berlebihan dapat keluar. Dia telah bekerja di Pei. Jika mereka diizinkan untuk desas-desus, mereka takut yang putih akan dikatakan hitam. Sekali lagi kata-kata tersebar, semua orang akan percaya. Dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melihat Wawan. Sore, bisakah kau membantuku? Wawan mengangguk begitu mendengarnya. Diana, kamu membantuku terakhir kali, jangan mengatakan sesuatu, bahkan 10 orang mau membantuku. Diana tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, dalam kapasitasmu, pasti lebih mudah untuk mengetahui siapa yang menyebarkan desas-desus. Jadi aku ingin kau membantuku mencari tahu. Jika kau tidak bisa benar-benar bertanya, itu tidak masalah. Wawan segera setuju, kamu bisa tenang, aku yang terbaik dalam gosip. Aku akan menghubungi kamu dengan berita. Setelah berpisah darinya, Diana kembali ke kantor presiden dengan dokumen, dan ketika dia mencapai pintu kantor Fred, dia mendengar suara rendah dari seorang pria di ruangan itu. Aku tidak bisa menghubunginya. Dia tidak datang ke perusahaan hari ini. Setelah jeda, suaranya terdengar lagi, Ayah, aku akan mengurus ini dan memberiku waktu.